Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wa qabihun bil alimi, wa qabihun buruk bil alimi bagi seorang yang alim, ayyatakallama berbicara fi hukmi tentang hukum ba'dil wajibati sebagian al-wajibati perkara yang wajib, au fadhaili atau keutamaan al-khairati amal kebaikan, keutamaan amal kebaikan, au syai'in atau sesuatu minal muharramati dari perkara yang diharamkan. Fa idza tuliba, maka apabila jika lalu tuliba diminta ingda zalika, ini masih nyambung ya. Jadi orang alim yang qabih itu siapa? Fa iza tuliba, ketika ia diminta ingda zalika, saat itu perkara-perkara itu di atas, bizikri ba'di ma warada anillah, bizikri ya, keterangan ba'din sebagian, ma warada apa yang datang anillahi dari Allah, wa ar-rasulihi dan rasulnya, fi zalikal amri dalam perkara tadi itu, tentang hal-hal hukum yang wajib, keutamaan kebaikan amal soleh, atau sesuatu yang hukum-hukum yang haram yang diharamkan, dia diminta nih suruh jelasin, lam yakdur, tidak mampu, tidak bisa, ayyurida syai'an fi zalika, ayyurida untuk mendatangkan sesuatu itu, keterangan itu tadi, fi zalika mengenai hal itu, dia nggak bisa, dia orang alim. Itu qabihun bil alimi, buruknya seorang alim. Ulama wallahu alam bisawab. Wa sudurul mu'minina, suduru hati al mu'minina orang beriman itu, innama kata pengarang ini, hanyalah sesungguhnya tangsyarihu lapang bikalamillah dengan mendengar firman Allah. Jadi kata pengarang ini, hati orang beriman itu akan menjadi lapang ketika hati itu sering mendengar firman Allah. Wa bikalami, dan dengan rasulihi, sabda rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa bihi tatma'innu qulubuhum, wa bihi dan dengan kalamullah, kalam rasulihi, tatma'innu tenang, menjadi tenang apanya? Qulubuhum, hatinya, hati mereka. Wa tangtahidu, bangkit, apa yang bangkit? Himamuhum, semangatnya, semangat mereka dengan apa? Mendengarkan, hatinya selalu mendengarkan Al-Quran, firman Allah dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati akan menjadi tenang tuh. Jelas di dalam Quran dijelaskan juga, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Artinya Allah menyatakan agar hati menjadi tenang itu adalah dengan zikrullah, ingat kepada Allah,
ingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Usah kemana-mana kalau ingin hatinya tenang, tentram, coba getarkan hatinya di saat membaca Al-Quranul Karim ke hatinya itu. Allah alam bisawab. Fata'ammal hadhil jumlata, fata'ammala, renungkanlah. Pengarang ini nyuruh renungkan hadhil jumlata, sejumlah keterangan ini tadi di atas, bahwa hati itu, hati seorang mukmin itu akan menjadi tenang dengan mendengarkan firman Allah dan sabda Rasulullah. Wahsin nazara fiha, perbaikilah, wahsin, perbaikilah an-nazara, pemikiran mengenai itu. Yang tadi, hati tenang dengan sering diperdengarkan hati kita ayat-ayat Allah. Allah alam bisawab. Wa khuz min hadhil ulumi, wa khuz, dan ambillah min hadhil ulumi, dari ilmu ini, as-salasati, ketiga ilmu ini harus kita kuasai, qadran solehan, seukuran yang layak. Apa itu ilmu? Ketiga ilmu itu, wa ya ilmul ahkami zahiriyah. Pertama, ilmu hukum-hukum az-zahirati, hukum-hukum yang lahiriah. Contohnya apa? Minal ibadati, berupa hukum-hukum ibadah, wal muamalati, dan muamalah. Itu harus tahu, harus paham. Hukum perdagangan, hukum ibadah, caranya ibadah, mana yang membatalkan ibadah, mana yang tidak boleh di saat ibadah itu harus tahu. Ilmu yang pertama itu al ilmul ahkamiz zahirati. Yang kedua kata pengarang ini, wa ilmul umuril batinati, ilmu al umuri, perkara-perkara al batinati, batiniyah. Apa itu? Minal akhlaqi, berupa akhlak, sopan santun, adab, terus tahu ilmu begitu. Wa ausofil qulubi, wa ausofi, dan sifat-sifat hati. Apa itu contohnya? Jangan sampai hatinya sombong, ujub. Bagaimana supaya kita jauh dari sombong, ujub? Harus tahu ilmunya. Wa ilmul umuril batinah, itu termasuk kategori ilmu batiniyah. Makanya ilmu lahiriah harus diikuti dengan ilmu batiniyah. Hatinya harus diperbaiki juga. Yang ketiga kata pengarang ini, ilmu apa? Wa ilmil wa'di wal wa'idi, ilmu tentang janji, al-wa'di, janji, wal wa'idi, ancaman. Ancaman apa? Janji dan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya janji dan ancaman ini, kata pengarang kitab ini, ma warada anillahi wa rasulihi, yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, fi fadlit ta'ati, tentang keutamaan fadli, keutamaan at-ta'ati, ketaatan. Wa wal wa'du, itulah janji, janji Allah. Siapapun yang taat menjalankan perintah Allah, Allah menjanjikan itu pahala. Siapapun yang sedekah akan dilipat gandakan pahalanya, itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bissawab. Wa iqabus sayyiati, dan tentang wa iqabu, siksa as-sayyiati,
perbuatan buruk, perbuatan dosa, wa huwa al-wa'idu, itulah ancaman Allah. Siapapun yang berbuat dosa, berbuat kezaliman, ingatlah ancaman Allah, siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mengancam agar apa? Agar kita terhindar dari hal-hal yang haram, tidak menzalimi sesama. Itu maksud Allah. Harapan Allah seperti itu. Allah alam bisawab. Wa yambaghi, dan seyogianya, wa yata'aqqadu, dan dianjurkan ala ahli ilmi, bagi orang yang berilmu, harus tahu itu ilmu-ilmu tadi itu. Ayyubalihu, ya, agar mereka memaksimalkan diri fi nasrati, dalam menyebarkan, wa ida'atihi, menghamburkan, apa ya, menyebarkan, meratakan, wa wadlihi, dan mendermakannya, tidak pelit ilmu, wa ta'limihi, mengajarkannya, li jami'il muslimina, kepada semua orang Islam. Maksimalkan itu. Ketika kita sudah mengetahui, ajarkan kepada yang lain, jangan pelit ilmu. Saya, ini maksud pengarang kitab ini, Imam Abdullah Al-Haddad, yang maksudkan adalah al-ilmal am, ilmu umum, an-nafi'a, yang bermanfaat, allamahu, yang ia mengajarkannya, likulli ahadim, untuk setiap ahadin, salah satu min ahli Islam, para pemeluk Islam. Berikan, ajarkan ilmu yang manfaat kepada orang-orang yang awam, yang kurang mengerti tentang hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alam bisawab. Wa yambaghi lil alimi, wa yambaghi, dan sepatutnya, lil alimi, bagi seorang alim itu, ayyakuna hadisuhu, ayyakuna hadisu, agar hadisuhu, percakapannya, ucapannya, ma'al ammati, sama orang-orang yang awam, yang nggak ngerti tentang hukum, fi hali mukhalatihi, dalam bergaul, wa mujalasatihi lahu, baik duduk berinteraksi dengan mereka. Sering-seringlah orang alim itu duduk bersama mereka, orang-orang awam yang nggak ngerti hukum-hukum Allah. Fi bayanil wajibati, dalam bayani, menjelaskan, al-wajibati, perkara yang wajib, wal muharramati, dan perkara yang haram, wa nawafili, dan hal-hal yang sunnah, at-ta'ati, ketaatan, ketaatan yang ibadah yang sunnah, wa zikris sawabi, dan menjelaskan, menuturkan as-sawabi, tentang pahala, wal iqabi, tentang siksa, alal ihsani wal isaati, atas perbuatan al-ihsani, perbuatan yang baik, wal isaati, perbuatan dosa. Jelasin tuh, kalau orang alim perbanyak bergaul dengan sesama, terutama kepada orang-orang yang awam. Jelasin tuh mengenai yang wajib, yang haram, yang sunnah, pahala, siksa. Jelasin pada mereka, jangan pelit ilmu. Ini kata pengarang itu menyarankan demikian. Wallahu a'lam bissawab. Wa yakunu kalamuhu, wa yakunu, dan adanya, kalamuhu, perkataan orang alim, ma'ahum, di saat bersama mereka itu, bi ibaratin qoribatin, ungkapan, bi ibaratin, ungkapan, qoribatin, dekat, wadihatin, gamblang,
ya'rifunaha, yang mereka mengerti, wa yafhamunaha, yang mereka memahami. Tidak usah pakai bahasa-bahasa yang orang awam itu nggak ngerti. Pengarang ini nyuruh udah kalau jelasin pakai bahasa yang gampang, yang mudah dipahami, mudah dimengerti oleh orang awam tadi. Wa yazidu, dan dapat menambahkan bayanan, penjelasan lil umuri, perkara-perkara allati ya'lam, yang ia ketahui, jelasin ke orang-orang awam. Annahum mulabisuna laha, sesungguhnya mereka mulabisuna laha, ulabisuna berkecimpung laha dalam perkara tersebut. Wala yaskutu, jangan diam, hatta yus'ala, hingga ditanya, ang syai'in minal ilmi, dari ilmu itu. Wa huwa ya'lamu, padahal ia mengetahui, annahum muhtajuna, sungguhnya mereka orang awam ini muhtajuna ilaihi, membutuhkan dengan itu. Wa mutarruna lahu, dan mendesak kebutuhan terhadap itu, ke ilmu. Orang alim harus tanggap dengan kebutuhan orang-orang awam yang ingin tahu tentang ilmu-ilmu hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diam. Allah alam bisawab. Inna ilmahu, maka sesungguhnya diketahui bizalika, semuanya itu su'alun minhum, su'alun, pertanyaan-pertanyaan minhum, dari mereka orang awam, bilisanil hal, melalui lisan-lisan, lisanul hal, ungkapan yang tersirat dari kondisi sekarang. Ini orang awam itu justru banyak persoalan-persoalan yang orang alim itu harus jelasin. Wal ammatu, sementara orang awam qad ghalaba mendominasi, alaihim, atas diri mereka, at-tazahulu, sikap menggampangkan, bi amrid dini, urusan agama, ilman, terhadap urusan ilmu, wa amalan, praktek ibadah. Jadi orang-orang awam itu rata-rata menggampangkan, sikapnya itu menggampangkan akan urusan agama, urusan ilmu, urusan praktek ibadah. Lebih banyak mereka memikirkan kebutuhan hidup. Wala yambaghi, maka tidak sepatutnya, lil ulama, bagi seorang ulama, ayyusa'iduhum ala zalika, untuk membantu mereka. Jangan diam ketika ada orang yang perlu penjelasan hukum-hukum Allah, jelasin, bantu. Ayyusa'iduhum ala zalik, ini pengarang pesan begitu, bantu mereka, jelasin pada mereka, ajarkan pada mereka. Bisukuti, kata pengarang kitab ini, dengan bisukuti, dengan diam, ang ta'limihim, dengan mengajarkan kepada mereka, wa irsyadihim, tidak membimbing mereka, fa ya'ummal halaka, maka dapat merata apa halaka, kehancuran, wa ya'zimal bala, dan dapat memperbesar al-bala, bencana. Gara-gara orang alim diam saja, tidak mau mengajarkan, tidak mau membimbing mereka, orang-orang yang awam itu, faya ummal halaka, dikhawatirkan kehancuran pada mereka, kasihan. Wa ya'zimal bala, bencanalah, merajalela kemana-mana.
Nggak ngerti hukum zina, berzinalah mereka. Nggak ngerti hukum riba, mereka melakukan tindakan riba. Akhirnya apa? Allah murka, bencana kemana-mana, di mana-mana. Kenapa? Diamnya ulama, orang alim diam, nggak mau mengajarkan. Gitu Allah alam bisawab, kata pengarang ini. Allah alam bisawab. Wa qallama tahtabiru amiyan, dan jarang sekali tahtabiru amiyan. Tahtabiru menguji, amiyan orang awam. Waksarun nas, dan kebanyakan manusia amatun, awam. Kebanyakan mayoritas manusia itu nggak ngerti hukum-hukum Allah, hadis-hadis Nabi Muhammad, janji dan ancaman Allah. Rata-rata orang pada ngerti. Maka seorang yang alim tidak boleh diam, harus mengajarkan. Ya Bang Udin, jangan pelit ilmu. Ketika ada orang berbuat keliru, kita tugasnya sampaikan. Kalau dia nggak menuruti kita, ya sudah, tugas kita hanya menyampaikan saja, tidak lebih. Tidak usah memaksa, kita mengingatkan saja, menyampaikan saja. Urusan nanti hidayah Allah yang atur nanti. Nabi Muhammad, sekelas Nabi Muhammad pun tugasnya menyampaikan. Disampaikan kepada pamannya beliau, Abu Thalib. Namun apa ujungnya? Allah belum bisa memberikan hidayah kepada Abu Thalib. Padahal apa? Nabi, Rasul, ponakannya. Tapi Allah belum mengendaki Abu Thalib masuk Islam sampai akhir hayatnya. Allah alam. Tugas kita menyampaikan saja. Allah alam bisawab. Illa wajadtahu. Padahal jika kamu menguji orang awam, ini maksudnya pengarang ini, wajadtahu jahilan, maka dia nggak ngerti. Kebanyakan mereka itu nggak ngerti, jahilan, bodoh. Bil wajibati, tentang perkara yang wajib, wal muharramati, perkara yang haram, wabi umurid dini, dan urusan-urusan agama. Mereka itu perlu bimbingan. Allati la yajuzu, tidak diperbolehkan, la yajuzu wa la yusawwihu al-jahlu, dan tidak diperkenankan bodoh bisyai'i minha, dengan suatu itu. Harus tahu, orang awam pun harus tahu mana hal yang wajib, mana hal yang haram. Urusan agama harus tahu. La yajuzu wa la yusawwihul jahlu, tidak boleh dan tidak diperkenankan bodoh, nggak ngerti tentang hukum-hukum Allah, hukum yang wajib, hukum yang haram, dan sebagainya. Maka tugas orang yang alim, yang tahu, ajarin. Wa illam yujad jahilan, dan jika ia tidak didapati, lam yujad, tidak didapati, jahilan, orang yang bodoh bil kulli, seluruhnya. Kalaupun memang ya, tidak semuanya memang jahilan, wujida jahilan bil ba'di, ada sebagian yang bodoh. Tidak semuanya, kata pengarang ini, tidak seluruhnya memang jahil, tapi ada sebagian yang perlu dibimbing kita, kasih tahu. Makanya harapan saya itu, kalau bisa nih Sabtu itu rame, kita coba memahami ayat-ayat Allah, mana yang haram, mana yang halal gitu. Ya wajib apa adanya dah. Wa in alima syai'an, dan jika alima syai'an, telah mengetahui sesuatu, min zalika, dari sesuatu itu, wajada ilmahu bihi, ya, ilman,
menemukan ilmunya itu masmu'an, mendengar. Jadi orang awam itu tahu ilmu itu dari mendengar saja, mendengar. Min alsinatin nasi, ya. Min alsinati, dari lidah annas, manusia, ucapan orang. Mendengar saja. Harusnya kan lewat guru, ya, ikut majelis taklim gitu, harusnya begitu. Jangan sekedar dari mendengar saja. Allah alam bisawab.